Saya mengatakan bahwa diskualifikasi Gibran setidaknya sudah di tangan, ya. Minimal Gibran bisa didiskualifikasikan dan diperintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana petitum alternatif paslon 01. Kita yakin dan seyakin-yakinnya bila 4 hal ini dipenuhi oleh Hakim Konstitusi, maka putusannya pasti insya Allah akan mencerahkan Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan sekarang kita mencoba melihat ya bagaimana peluang dikabulkannya permohonan atau bahasa rakyatnya gugatan 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi. Jadi permohonan 01 dan 03 pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud itu kurang lebih sama, yaitu minta didiskualifikasinya pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran karena melakukan kecurangan dalam pemilihan umum. 01 menyebutnya sebagai kecurangan yang mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Sementara 03 melihatnya sebagai pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Tentu pertanyaan kita adalah sebesar apa peluang yang bisa kita kalkulasikan terhadap permohonan tersebut. Saya tentu saja sebagai lawyer, kuasa hukum dari 01 mengatakan peluangnya besar sekali. Saya mengatakan bahwa diskualifikasi Gibran setidaknya sudah di tangan. Ya, minimal Gibran bisa didiskualifikasikan dan diperintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana petitum alternatif paslon 01. Bagaimana dengan diskualifikasi keduanya, Prabowo dan Gibran? Besar juga. Tentu dengan syarat yang akan saya sebutkan sekarang ini ya terhadap Hakim Konstitusi. Apa syaratnya? Sebelum sampai syarat tersebut, saya akan sedikit mengulas kembali walaupun sudah beberapa kali saya ulas bagaimana jalannya persidangan. Jadi, seperti yang sering saya katakan, ada pelanggaran yang terukur dan ada pelanggaran yang terstruktur. Pelanggaran terukur itu terhadap Gibran Rakabuming Raka yang kami katakan bahwa sudah di tangan harusnya dikabulkan diskualifikasi terhadap Gibran tersebut. Kenapa? Karena ceto welo-welo Gibran tidak memenuhi syarat saat pendaftaran dan penetapannya sebagai cawapres Prabowo Subianto. Oke, itu yang jelas, yang ceto welo-welo dan tidak bisa dibantah lagi. Kami mengatakan tidak hanya melanggar hukum, yaitu peraturan KPU nomor 19 2023 yang mengharuskan minimal usia 40 tahun, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi karena penetapan tersebut syarat dengan konspirasi antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan paslon 01 dan istana yang cawe-cawe dalam pemenangan 02. Terbukti bahwa sebagaimana dikatakan Yusril Iza Mahendra, yaitu lawyer atau bahkan leading lawyer, ya, ketua tim hukum paslon 02 di Mahkamah Konstitusi, putusan MK tersebut terlebih dahulu harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan KPU, PKPU nomor 19 2023, dan kata Yusril, tidak ada lagi waktu untuk mengubah tersebut. Itulah sebabnya dia mengatakan, kalau putusan itu dikenakan kepada dirinya, dia akan mengatakan, ya mohon maaf deh, terima kasih, saya tidak akan menggunakannya, daripada nanti akan dipersoalkan terus-menerus dan kontroversial. Karena itu, kami yakin betul bahwa diskualifikasi Gibran sudah harus dikabulkan. Bagaimana kemungkinan buang badannya Mahkamah Konstitusi? Buang badannya adalah dia mengatakan bahwa kelalaian, kesalahan
pihak KPU tidak bisa ditimpakan kepada Gibran Rakabuming. No, saya mengatakan tidak demikian. Why? Karena dari awal, from the beginning, Gibran sudah tahu bahwa pencalonannya penuh dengan nuansa prosedur yang dilabrak sana sini. Kalau ditarik ke hulu lagi, ya yang namanya permohonan dan kemudian putusan 90 itu ya jelas sesuatu yang bermasalah. Oke, itu untuk Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kalau diskualifikasinya menyangkut paslon 02 secara keseluruhan? Harus terbukti pelanggaran terstrukturnya dalam bahasa 03 atau pengkhianatan pelanggaran terhadap konstitusi dalam bahasa 02. Nah, karena itu dalam bahasa 01 maksud saya. Untuk itu 01 sudah menyampaikan dalil-dalil yang didukung alat bukti. Alat buktinya tidak hanya saksi dan ahli di persidangan, tapi juga alat bukti surat. Jangan lupa 01 menyampaikan 343 alat bukti berupa surat, ya, termasuk video dan lain sebagainya, potongan video. Bandingkan dengan pihak terkait, yaitu paslon 02 yang hanya menyampaikan 6 alat bukti, itu pun kalau dia tidak tambah. Kalau dia tambah saya tidak tahu pada saat kesimpulan terakhir. Lalu dengan KPU yang hanya menyampaikan 43 alat bukti. Ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya 01 untuk membuktikan adanya pengkhianatan dan pelanggaran terhadap konstitusi, ya. Nah, satu item yang kita persoalkan adalah independensi penyelenggara pemilu, dan itu terbukti bahwa KPU dalam kasus Gibran tidak independen. KPU dalam kasus verifikasi itu jelas-jelas membuat kejahatan. Ketua KPU berkali-kali dilakukan yang namanya pelanggaran kode etik, dan itu menunjukkan bahwa dia orang sakti dalam tanda kutip, ya, karena 5 kali pelanggaran kode etik tapi tidak diberikan sanksi, padahal 2 diantaranya itu peringatan yang berat, peringatan keras, dan kemudian yang terakhir. Oke. Bawaslu bagaimana? Bawaslu juga ditengarai tidak independen karena Bawaslu juga itu tidak memproses laporan-laporan yang disampaikan oleh kubu 01. Saya tidak tahu 03. Bagaimana dengan DKPP? Sama, DKPP juga tidak independen karena tidak mendemosi, apalagi memberhentikan ketua KPU yang jelas-jelas 5 kali melakukan pelanggaran, dan diantaranya 3 kali melakukan pelanggaran berat, serta 2 kali peringatan terakhir. How come? Ya, oke. Hal lain terkait dengan IT, sudah jelas Sirekap itu alat bantu kecurangan, berkali-kali diubah angkanya, sampai lebih dari 400.000 kali sebagaimana disampaikan Anas Suwaidi, saksi dari 03. Dan ini merupakan satu keanehan. Sementara KPU sendiri mengakui perubahan itu sebanyak 154.541 kali sebelum Sirekap itu kemudian ditutup. Kenapa Sirekap menjadi penting? Karena saya mengatakan Sirekap adalah alat bantu kecurangan. Sirekaplah yang memandu penghitungan manual. Jadi Sirekap mengatakan 58%, maka perhitungan manual mengikuti. Tidak ada institusi yang mampu mengawal penghitungan suara kecuali aparat di bawah kekuasaan negara. Mereka lah yang mampu untuk mengawal dari Sabang sampai Merauke dari semua jumlah TPS yang jumlahnya 820.000 lebih. Oke. Lalu bansos. Jelas-jelas bansos diperuntukkan bagi pemenangan 02 dengan timing penggelontoran dan juga sebuah keputusan yang dianggap melanggar konstitusi dan undang-undang APBN. Bansos ada di dalam APBN dalam skema Perlinsos sebesar 496,8 secara keseluruhan, dan ada dalam automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan automatic adjustment itulah yang diperkirakan melanggar undang-undang bahkan konstitusi, termasuk juga keputusan untuk memperpanjang bansos El Nino pada bulan Desember sampai Juni 2024, Desember 2023, Juni 2024, yang tentu saja dikaitkan dengan skema pemilu, baik putaran pertama maupun putaran kedua. Oke. Kemudian juga soal beras misalnya. Impor beras 3 juta 06, sementara penurunan produksi beras hanya 0,6 juta ton. Bayangkan, ada kelebihan impor 2,4 juta ton, tetapi setelah pemilu harga beras melambung tinggi, tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Pertanyaannya ada apa? Beras yang luar biasa besarnya antara impor dan penurunan produksi. Artinya beras tersebut
tidak digunakan semata-mata untuk operasi pasar, tetapi untuk Bansos 02, untuk Bansos memenangkan 02. Sehingga setelah pemilu, semuanya berantakan, harga-harga melambung tinggi. Apalagi yang menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan adalah BLT El Nino yang 200.000 per bulan dibayarkan 3 bulan, tetapi pada bulan Februari sehingga masing-masing kepala keluarga yang terkena Bansos atau BLT El Nino ini mendapatkan uang 600.000. Menurut Fit Adrison, uang tersebut lebih dari cukup untuk mempengaruhi preferensi penerima Bansos BLT tersebut untuk memilih pasangan tertentu. Semakin miskin masyarakat, semakin mudah dipengaruhi untuk memilih pasangan tertentu dengan Bansos tersebut. Apalagi pengerahan aparat itu sudah menjadi rahasia umum, tetapi memang ada ketidakberanian dari komponen society untuk mengatakan yang sesungguhnya bahwa aparat terlibat baik sipil maupun militer dalam pemenangan 02. Apalagi misalnya pengerahan kepala desa yang ceto welo-welo di GBK di mana mengundang Gibran Rakabuming. Jelas hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, terutama azas adilnya. Apalagi masih banyak pengerahan-pengerahan lainnya, mobilisasi termasuk ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Karena itu, Sobat Era sekalian, saya mengatakan kalau hanya diskualifikasi Gibran sudah di tangan. Diskualifikasi Prabowo Subianto bergantung 4 hal ini. Oke? Apa 4 hal itu? 1, ya, imparsialitas. Hakim konstitusi tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Karena tugas seorang hakim itu adalah memutuskan sesuai dengan hukum dan keadilan, sesuai dengan kebenaran yang terungkap. Apalagi kasus yang terkait dengan publik semuanya. 1, ya, imparsialitas, tidak memihak. Yang kedua adalah hati nurani, ya. Hati nurani ini tidak boleh tertutup bagi hakim konstitusi. Dia harus memutuskan berdasarkan hati nuraninya. Hati nurani yang dipandu dengan jiwa yang adil, ya, jiwa yang bersih, sehingga keluar hati nurani tersebut. Nah, yang ketiga setidaknya adalah paling penting ini adalah keberanian. Sejauh mana keberanian hakim konstitusi untuk menahan gempuran kekuasaan yang invisible, ya, invisible power yang pastinya mempengaruhi mereka. Orang mengatakan yakin MK tidak akan diintervensi oleh kekuasaan istana. Why? Keyakinan tersebut ketika kita menyaksikan putusan 90. Saya mengatakan pada putusan 90, ya, bagaimana intervensi itu terlihat betul melalui Paman Usman. Siapa Paman Usman? Kita sudah tahu semua. Siapa yang diperjuangkannya? Kita sudah tahu semua. Bagaimana putusannya? Kontroversial. Bagaimana timing putusannya? Jelas untuk memberikan kesempatan Gibran mendaftar. Walaupun ada cacat prosedurnya karena tidak mampu mengubah peraturan KPU karena DPR sedang reses. Jadi jelas di situ bahwa melalui putusan 90 kita lihat Mahkamah Konstitusi sudah terintervensi. Juga putusan lainnya bahwa menteri tidak harus mundur ketika mencalonkan sebagai presiden dan atau wakil presiden. Itu juga putusan yang interventif, putusan yang berpihak. Sehingga dalam banyak kasus Mahkamah Konstitusi itu menjadi pihak atau menjadi centeng kekuasaan. Nah, untunglah Sobat Era sekalian, ada atau terjadi perpecahan antara istana dan the ruling party. Nggak tepat juga dibilang kalau the ruling sekarang, karena seperti oposisi. Tetapi paling tidak partai pemenang pemilu. Sehingga banyak hal-hal yang bisa terungkap dan banyak hal-hal yang bisa dipersoalkan. Dan ini menunjukkan betapa bobroknya governance kita. Sehingga kalau kita melihat hal ini semua, ya, maka kita berharap hakim konstitusi memiliki 3 syarat itu, yaitu 1 adalah imparsialitas, 2 adalah hati nurani, yang ketiga adalah keberanian. Jadi hati nurani yang dipandu oleh kecerdasan, logika yang baik. Sehingga Sobat Era sekalian, kita bisa berharap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar bagi kita. Diskualifikasi Gibran plus pemungutan suara ulang adalah putusan yang seminimal-minimalnya, tetapi mudah-mudahan Hakim MK bergerak lebih jauh menjadi the guardian of the Constitution, menjadi pelindung konstitusi untuk mengatakan bahwa pemilu ini curang, dan karena itu siapa yang melakukan kecurangan tidak bisa lagi ikut dalam arena kompetisi,
karena telah berkhianat terhadap konstitusi, karena telah melanggar pemilu yang jujur, bebas, dan adil. Kecuali hakim Mahkamah Konstitusinya tidak punya hati nurani, membutakan mata hatinya, membutakan pikirannya, bahwa seolah-olah tidak terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Menimpahkan segala sesuatunya kepada fenomena persidangan saja, padahal kita tahu persidangan ini adalah persidangan yang dibatasi waktunya, speedy trial, sehingga keyakinan hakim itu menjadi hal yang sangat penting. Maka selain 3 tadi, tambahkan dengan keyakinan hakim. 1, imparsialitas. 2, hati nurani. 3, kemudian terkait dengan keberanian, dan plus keyakinan. Kita yakin dan seyakin-yakinnya bila 4 hal ini dipenuhi oleh hakim konstitusi, maka putusannya pasti insya Allah akan mencerahkan republik ini, mencerahkan kita semua, dan membuat demokrasi kita mudah-mudahan hidup kembali. Itu saja Sobat Era sekalian, dan mudah-mudahan semua upaya kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.